Nothing comes overnight, not even Gojek. Hanya akan ada segelintir startup yang berhasil membangun skala bisnis yang signifikan di tengah ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang. Menurut CB Insight, 70% startup gagal dalam kurun waktu 20 bulan dari proses funding pertamanya. Apakah kamu akan masuk ke dalam sisa 30% yang berhasil? Simak kisah para founder startup Indonesia ini. Here we go. Think Expert Talk, Startup Funding Game, and Business Scale Up. Pagi semuanya, selamat datang di acara kolaborasi antara Aditif, Asosiasi Digital Kreatif, dengan Think dari Telkomsel. Think adalah program pembinaan startup yang diselenggarakan oleh Telkomsel untuk bisa menemukan startup-startup terbaik di Indonesia. Podcast kali ini adalah Founders Podcast Series yang kedua, karena kemarin kita udah ngobrol bareng sama founder-founder startup terkait dengan dunia pariwisata, dan melihat apa sih impact-nya di pariwisata di kala pandemi ini. Dan nggak kalah seru, di series yang kedua ini kita akan ngobrol sama 3 orang founders luar biasa, yang saya ini kenal pribadi semuanya, orang-orang hebat yang menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol bareng sama kita di pagi hari ini. Kita akan berdiskusi tentang startup funding game and business scale up. Wah, ini sesuatu yang seru, yang sangat menentukan whether or not sebuah startup itu bisa grow, bisa berkembang, atau bahkan bisa mati. Nah, bareng sama kita di sini ada 3 orang dari mungkin 3 generasi yang berbeda juga. Jadi kita bikin lengkap gitu ya. Generasinya berbeda-beda tapi strugglingnya jangan-jangan mirip-mirip nih. Nah, di sini yang paling generasi yang paling update, yang paling mungkin dekat sama teman-teman di sini ada Mas Farel ya, Mas Christopher Farel. Apa kabar Mas Farel? Baik. Apa kabar semua? Pagi Mas Farel. Mas Christopher Farel ini adalah masih muda. Sorry Mas, biar teman-teman pada tahu ya, biar pada semangat nih. Ternyata muda juga bisa berkarya. Boleh tahu Mas, kelahiran tahun berapa? Pas banget, Januari. Gimana Mas, sorry? Januari 2000, tahun 2000. Januari tahun 2000, berarti sekarang ini usianya adalah 21 tahun ya? Nah. Wow, luar biasa. 21 tahun, dan langsung jadi CEO ya Mas ya? Belum pernah kerja sebagai yang lain sebelumnya? Pernah juga sebagai engineer aja sih. Oh, jadi engineer. Oke, habis engineer langsung CEO ya Mas ya? Menarik. 21 tahun teman-teman. Nah, ini Mas Farel ini sedikit cerita. Jadi Mas Farel ini adalah founder sekaligus CEO dari startup kecerdasan buatan atau AI bernama Kecilin ya, yang fokusnya pada kompresi data internet. Wah, ini seru banget nih. Setahu saya nih Mas Farel pernah diundang ke Google ya, untuk mengembangkan algoritma kompresi data yang mungkin nanti bisa diceritain deh ya. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke Google, gimana ceritanya bisa mengembangkan kompresi data, bahkan mungkin kenapa harus ada kompresi data gitu, mungkin bisa diceritain. But anyway, saat ini perusahaannya yaitu Kecilin ini sudah memiliki 15.000 daily active user. Wow, that's huge Mas. Dengan 100.000 unduhan di Google Play, yang correct me if I'm wrong, udah ada 35 karyawan dan 115 pengembang ya yang mensupport hal ini ya. Benar. Interesting. 21 tahun ya. Oke, makasih Mas Farel udah bisa ada di sini dan mungkin bisa menjadi nanti ikut ngasih sudut pandang dari teman-teman yang mungkin juga masih di usia 20-an, early 20s ya. Oke, next. Berikutnya saya ingin memperkenalkan pada teman-teman semua di sini, ada co-founder dan CEO dari Kiskas, yaitu Mas Delta Purna.
Halo, Mas Indra. Purna Halo Widyangga. semuanya. Ya. Di sini soalnya Delta Purna W. Ini apa lali aku ya. Saya lupa ternyata. Ya. Ya, Mas Delta Purna Widyangga, CEO dan sekaligus founders dari Kiskas. Selamat pagi, Mas Delta. Apa kabar? Pagi-pagi. Alhamdulillah baik, Mas Indra. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya teman-teman di sini? Sip, sip. Mas Delta ini sedikit cerita, beliau ini adalah founder sekaligus juga CEO dari Kiskas. Tulisannya QISCUS. Nah ini teman-teman kalau mau nyari gitu ya, bukan KUS ya, tapi QISCUS. Nah, Kiskas ini apa? Kiskas ini adalah perusahaan multi-channel conversation platform dengan model bisnis yang B2B. Wah, jadi kliennya bisnis ya, Mas Delta ya. Yang mana di sini produknya macam-macam banget ya, Mas ya. Ada multi-channel chat, in-app chat SDK, WhatsApp Business, CRM, chatbot, Meet SDK, hingga Instagram messaging. Lengkap banget ini. Nah, mungkin nanti Mas Delta bisa cerita nih lebih lanjut tentang Kiskas, perkembangannya seperti apa, produknya apa. Tapi yang menarik yang saya tahu adalah ternyata Kiskas ini berdirinya di Singapura ya malah ya Mas ya. Yeah. Berdiri di Singapura, kantor pusatnya di Jakarta, tapi timnya kayaknya di Jogja banyak banget ya Mas ya. Ya, 80% kira-kira gitu. 80%. Nah, ini nanti interesting, nanti bisa diceritain Mas. Nah, next. Oh ya, sedikit biar tahu nih. Kalau Mas Delta nih, kalau tadi ini Mas Farel bisa mewakili generasi 20s dan early 20s. Mas Delta ini mewakili generasi di 17s atau di kayaknya udah cukup inilah ya. Kayaknya kita mirip-mirip ya. Kita seangkatan lah ya. Seangkatan lah ya. 30 something gitu kali ya. Ya, 30 something ya. Ya, 30 something lah. Ini kita di sini bisa ngelihat dari bagaimana nanti struggle-nya founders yang di stage yang 30 something gitu. Nah, ini nanti kita ngobrol deh. Oke. Nah, ini yang terakhir. yang paling menjadi tempat kalau biasanya kalau kita ngumpul ini harus belajarnya dari beliau ini nih. Nah, di sini ada Mas Sony Rahmadi Purnomo, CEO dan co-founders dari Run System. Run System ini adalah sebuah startup yang produknya adalah ERP, teman-teman. ERP adalah apa? Enterprise Resource Planning. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu SAP atau Microsoft Dynamics atau yang lain, nanti Mas Sony bisa nyeritain kurang lebih mirip kayak gitu. Yang menarik ini adalah buatan orang Indonesia, dipakai di Indonesia dan kayaknya sebentar lagi bakal dipakai di regional di Asia Pasifik. Dan yang lebih seru, Run System ini bentar lagi akan go public. Gitu. Jadi ternyata bukan cuma beberapa startup yang beritanya kemana-mana gitu, go public, ternyata di sini ada juga loh startup Indonesia yang dipakai di Indonesia yang akan go public. Jadi saya sapa dulu. Selamat pagi Mas Sony. Pagi Mas Indra. Pagi. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang paling penting sekarang sehat. Yang paling penting sehat, betul banget. Ya, Mas Sony itu tadi deskripsi yang saya sebutkan benar ya? Kurang lebih benar. Kurang lebih benar, oke. Nah ini karena kita lagi ngomongin generasi juga nih, Mas Sony berarti ini mungkin bisa mewakili di atasnya kita ya Mas, gitu ya Mas ya? Iya kurang lebih, tapi jangan bilang baby boomers ya. Enggak baby boomers lah. tapi ya ini jadi teman-teman bisa lihat nih di sini di podcast ini benar-benar ada yang dari baru aja 21, ada yang mungkin sekarang udah mulai di 30 something dan juga ada kayak Mas Sony gitu yang mana mungkin sudah lebih menjalani proses lebih panjang gitu kan. Tapi ya that's the thing about being a startup founders ya. Kita semua angka, umur dan lain-lain just number lah. Bermacam-macam, betul.
Tapi struggle-nya jangan-jangan mirip. So that's the thing that we want to discuss today. Kita akan ngobrol tentang struggle menjadi startup founders, gimana gameplaynya, dan kalau banyak orang nih selalu ngomongin startup itu funding, nyari investor, bla bla bla. Apakah seperti itu atau seperti apa nih? Nah, hari ini kita akan ngobrolin itu. So I will start the discussion dengan nanyain dulu tadi saya mau balik dulu ke Mas Farel. Mas Farel mungkin bisa diceritain nih perjalanannya kayak gimana sih itu ceritanya, jenengan sekarang di usia Mas Farel di usia 21 tahun, udah ada 35 karyawan, udah ada 119 pengembang, dan ya silakan deh bisa diceritain nih journey-nya kayak gimana. Oke, thank you Mas Indra. Mungkin intro dulu sebenarnya mulai jadi CEO atau punya kecil itu sejak 2018. Berarti umur 18 tahun situ mulainya. Tapi aplikasi dan juga core-nya sendiri udah dibuat sejak 2016-17 something lah seperti itu. Jadi memang produk dulu baru company seperti itu. Mulai sejak SMA, kelas 2 SMA saat itu. Lalu akhirnya ya itu tadi diundang ke Google, mengembangkan di Google, dan memang interest-nya saya sendiri itu lebih ke teknik, bukan lebih ke bisnis teman-teman. Jadi memang background saya teknik banget. Dan akhirnya ke Jogja, pulang Indonesia, ikut nih hackathon nih, ya kan hackathon kan. Akhirnya ada yang ngelarain Mas Indra, tuh kan. Ketemu lah Mas Indra di situ. Jurinya ada Mas Sony. Nah di situ baru mulai muncul interest untuk make it as a business gitu. Bergurulah ke Mas Sony, hampir setiap hari pulang sekolah mampir ke Mas Sony gitu, dan ilmu-ilmunya sampai sekarang pun masih relevan banget, masih kepakai banget. Jadi benar kata yang masih benar tadi bahwa semua orang startup tuh harus berguru ke Mas Sony gitu. Yes. Ya. Setuju berarti ya, setuju ya. Benar. Waduh. Along the way, akhirnya dari yang nggak suka bisnis, dan Martin paling anti bisnis, mungkin Mas Sony tahu ya seberapa buruknya aku dalam memegang bisnis, akhirnya bisa nge-manage bisnis pelan-pelan. Jadi founder itu bukan dilahirkan tapi dibentuk gitu teman-teman. Jadi itu adalah suatu proses untuk jadi seorang founder sebuah startup. Dan startup yang saya buat sendiri itu benar tadi tentang data kompresi. Ini lebih ke B2B teman-teman. Jadi lebih ke bisnis to bisnis. Jadi kliennya kita enterprise, ada juga Telkomsel, ada juga Primacom, dan pasti banyak lagi. Jadi menghemat bandwidth dan juga menghemat storage-nya. Mungkin bagi kita tuh nggak kerasa banget, tapi bagi teman-teman yang punya company besar yang bandwidth-nya besar, mahal, dan juga storage-nya mahal, itu kebantu banget. Gitu sih, Mas Indra, sedikit story kecilin dan apa itu kecilin. Oke. Cuma penasaran, Mas Farel, kalau saat ini boleh diceritain kalau struktur founders-nya dikecilin itu, selain Mas Farel ada siapa lagi nih, atau shift level-nya? Oh, shift level-nya ada 3. Ada CFO, terus strategic officer, ada juga yang R&D seperti itu. Jadi kita fokus ke situ seperti itu. Dan apakah itu teman-temannya Mas Farel seangkatan juga atau gimana tuh? Oh enggak, jauh di atas. Bisa ada yang 2 kali, bahkan 3 kali umur saya gitu. Jadi 3 kali umurnya. Benar. Jadi paling muda sih. Dan kalau secara struktur berarti karena Mas Farel itu sebagai CEO, mereka reporting ke Mas Farel ya? Iya, secara struktur seperti itu. Interesting. Oke, makasih sedikit intronya. Nanti kita ngobrol lagi, Mas Farel. Next mungkin Mas Delta nih. Tadi saya udah menceritakan dikit tentang Kiskas. Cuma mungkin bisa diterangin nih journey-nya Kiskas dari kenapa kemudian di Singapura, mungkin sampai sekarang itu seperti apa. Game plan yang dipakai seperti apa, itu mungkin bisa diceritakan secara singkat dulu, Mas Delta, silakan. Oke, baik Mas Indra dan teman-teman semua. Jadi ceritanya Kiskas agak lebih panjang dari Mas Farel kebetulan. Jadi kita termasuk yang slow bikin startupnya itu naik turun banget nih Mas Indra. Jadi up down sampai kita menemukan sesuatu. Nah dari itu baru
trajektorinya seperti startup seperti itu. Tapi Hiskas sendiri dimulai dari tahun 2013 sebenarnya. Tapi Hiskas ini sebenarnya perusahaan kedua saya. Jadi sebenarnya saya sendiri mulai dari tahun 2011. Ada perusahaan saya sebelumnya yang saya buat di Singapura. Kenapa di Singapura? Sebenarnya simpel karena saya tinggal di sana selama 8 tahun. Dan di 2 tahun terakhir itu saya di perusahaan yang pertama. Cuman perusahaannya fail. Ya, jadi straightforward dalam 2 tahun kita ngerjain fail, nggak kemana-mana, perusahaannya nggak growing, stagnan, dan tapi kita belajar banyak dari situ, dan kemudian kita dengan set of founders yang sama, kita pivot. Kita bikin yang namanya Hiskas, misinya sebenarnya mirip, tapi dengan segmen market yang berbeda. Dan kita dari awal sebenarnya udah mikir, di Singapura tuh mahal banget sih kalau kita mau operasional di Singapura, kita cuma tahan 2 tahun. Dari awal kita mikir, oke, kalau kita misalnya pengen solve problem yang kita solve, yaitu terkait enabling conversations, kita nyebutnya misinya. Bagaimana yang namanya percakapan itu penting banget buat apapun, khususnya buat bisnis customer-nya. Kalau kita pengen solve problem ini, kita butuh nafas yang agak panjang nih. Makanya ini kita memutuskan pulang aja deh gitu. Jadi di tahun 2013 saya back for good bareng sama salah satu co-founder juga, Mas Evan Purnama, namanya CEO kita. Kita pulang, kita keliling-keliling tuh sebenarnya. Kita nyoba di Jakarta, kita nyoba di Bandung. Akhirnya memutuskan untuk stay di Jogja. Di tahun 2013 itu kita set up our first office itu di Maguwo, rumah kecil cuma muat 4 orang kayaknya atau 5 orang. Kita langsung ada first hiring, dan dari situ kita memulai sih di tahun 2013 itu. Nah, dari situlah mulai kemudian nggak tipikal startup sih sebenarnya. Jadi bukan kayak udah tahu pokoknya produknya ini, solusinya seperti ini, tapi kita banyak banget attempting to solve, banyak banget mengeluarkan solusi atau produk yang kita coba untuk nge-solve problem yang pengen kita solve. Problemnya sebenarnya simpel sih, Mas Indra, bahwa kita orang yang percaya bahwa yang namanya communication, yang namanya conversation itu penting. Gitu. Dan orang atau customer sekarang itu pengennya banyak hal itu diselesaikan dengan percakapan. Jadi kalau misalnya order makanan, gitu misalnya kan chat dulu Pak, sesuai aplikasi gitu misalnya. Atau kalau misalnya beli sesuatu di marketplace gitu misalnya, walaupun udah ada tulisannya warnanya biru, stoknya ada 5, tanya lagi, ready stock nggak Bang? Gitu, atau ready stock nggak? Jadi natural banget buat kita tuh sebenarnya ngobrol, baik dalam konteks peer to peer ataupun dalam konteks komunikasi ke bisnis. Nah, ini yang coba kita bantu sebenarnya ke bisnis. Jadi semua produk lain kita yang banyak tadi sebenarnya kaitannya dengan bagaimana kita membantu bisnis itu menciptakan customer experience yang baik. Kira-kira begitu mungkin Mas Indra. Oke, siap. Tadi ada cerita tentang pulang ya. Ini mungkin tadi yang belum ke highlight nih. Mas pendiri-pendiri Hiskas ini aslinya dari? Ya, jadi kita ada 3 co-founders sekarang, originally 4, terus sekarang jadi 3, itu juga part of roller coaster ride. 3 ini semuanya ketemu di kampus, kita dulu kuliah di satu kampus namanya NTU, Nanyang Technological University di Singapura. Kita ketemu di sana, walaupun beda-beda angkatan, 2 diantaranya, itu orang Indonesia, saya sama Evan, 1 diantaranya itu Singaporean, namanya Mas Muhammad, 1 lagi yang udah nggak di Hiskas, Mas Amin namanya. Nah itu kita ketemu, kita teman dari kampus, terus ketemu di sana, udah dari dulu cocok, dan kita memutuskan untuk membuat sesuatu bersama, dan jadilah perusahaan kita sebelumnya, gagal, terus jadi perusahaan yang kedua dari Hiskas. Begitu. Oke. Interesting. Oke, now, Mas Oni. Ya Mas Oni, similar things. Mungkin bisa diceritain nih, journey-nya gimana ceritanya. Of course, everyone, I think kita semua happy ya, dan ngasih selamat nih ke Mas Oni yang bentar lagi akan go public. Yang mana mungkin banyak di antara teman-teman kita yang di startup yang belum sampai level go public gitu. Tentunya ketika kita ngomongin go public, means semakin banyak kepercayaan orang yang nanti akan dijaga gitu kan. But before kita ngomongin go public nih, kita pingin tahu nih
origin story-nya Mas Sony, gimana ceritanya bisa menentukan, oke, mau ERP, oke, bikin startup gitu kan. Dan mungkin juga bahkan pertanyaannya kenapa sekarang? Kenapa nggak pas seumuran Mas Farel gitu loh bikinnya gitu mungkin kan? Ya. Nah itu kan mungkin ada story-nya. Monggo bisa diceritain nih ke kita. Ya, mungkin saya coba mempersingkat lah ya. Jadi kalau dikatakan run system itu apakah usaha kesekian? Seingat catatan saya gitu kan, itu mungkin sekian puluh gitu loh. Sekian puluh. Yang berbentuk entitas bisnis, entitas perusahaan ya, legalnya ya. Dan mostly sih gagal ya, mostly gagal. Jadi kalau dan run system secara bentuk apakah itu startup digital atau teknologi sebenarnya bukan yang pertama, Mas Indra dan rekan-rekan. Jadi awalnya itu tahun 2000-2001 lah. Mas Farel baru lahir tuh. Saya kenapa ngomong gitu kan? Jadi sebelum-sebelumnya bukan teknologi lah ya, sebelum-sebelumnya ya tahun-tahun itu bikin warnet, bikin usaha IO, kemudian bikin usaha yang lain dah. Kemudian 2001 dan dapat funding dari sebuah entitas di Jerman. Jadi venture capitalnya dari Jerman. Jadi mengenal venture capital itu awal-awal tahun 2000 sebenarnya. Awal-awal tahun 2000, tetapi gagal. Gagal di situ. Belum tahu tuh sebenarnya learning point-nya apa, tapi taunya adalah gagal aja gitu kan. Akhirnya belajar lagi sebagai profesional di beberapa tempat, mostly sih di industri, Mas Indra, mostly di industri. Singkat cerita, kemudian tahun 2013 saya memutuskan untuk resign dari perusahaan sebelumnya, industri manufacturing, untuk bikin run system, perusahaan digital. Kenapa? Karena sebelumnya adalah mengelola sebuah industri padat modal, padat karya, manufacturing company, singkatnya. Saat itu kemudian mencari sebuah bisnis yang scalability-nya itu lebih mudah lah. Kalau kemudian manufacturer punya duit 100 miliar pun harus kemudian ngurusin izin prinsip lah, izin lokasi lah, karena beberapa regulasi ya, dan baik regulasi yang pusat maupun di daerah. Gitu kan. Akhirnya bikin run system, dan pada saat itu pun blank, jujur blank. Jadi blank itu maksudnya digital startup itu seperti apa sih? Makanya kemudian belajar lagi di usia yang waktu itu sudah tidak muda, sudah punya anak juga gitu kan. Ibaratnya ada yang bilang, banyak yang bilang gila lah ibaratnya di kondisi seperti itu, kemudian baru belajar lagi. Cuman saya pikir ya nggak apa-apa gitu kan ya, tidak ada kata terlambat lah. Kurang lebih seperti itu, Mas Indra. Oke. Jadi ceritanya gitu ya. Kalau boleh tahu mungkin tadi ingin tahu juga nih, Mas Sony, ketika membuat run system ini, itu sebenarnya founders atau chief levelnya siapa aja, dan mungkin boleh diceritain dikit nih, kayak gimana tuh? Iya, jadi run system sendiri didirikan berdua ya, saya sama rekan saya, namanya Kiangi, orang Jogja asli. Saya kenal 2004. Pada saat kami kerja di sebuah pabrik di daerah Sumatera. Ya kan, kenal udah lama banget lah. Kemudian pada saat saya mengelola atau sebagai profesional di salah satu manufacturing company, dia juga saya ajak lah. Jadi pulang dari Singapura gitu kan, saya ajak dia bantuin. Akhirnya kemudian ya udah terus tuh saya bilang, gue mau cabut, mau resign. Ibaratnya mau bikin apa?
mau bikin startup aja juga belum tahu gitu kan. Mau bikin apa juga waktu itu belum tahu. Cuman karena udah kenal lama dan sebagainya, ayo gitu kan. Itu aja udah. Cuman ya tadi saya karena lama di industri, di bisnis, dan kalau mau bikin apa-apa itu selalu bikin bisnis plan dan sebagainya. Jadi 3 bulan pertama itu riset dan bikin bisnis plan. Jadi belum mengenal yang namanya lean canvas dan sebagainya. Jadi saya bikin literally bisnis plan kayak mau bikin pabrik gitu loh. Saat itu gitu kan. Jadi bikin proyeksi sampai 5 tahun bla 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 ya. Karena taunya itu sih, Mas Indra. Sedikit question. Bisnis plan yang dulu dibikin dengan apa yang dicapai dengan yang sekarang lebih pas atau kurang? Alhamdulillah lebih cepat. Lebih cepat. Jadi ini kebiasaan saya sebelum-sebelumnya dan saya tahunya itu saya bikin bisnis plan itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi feature vision-nya udah dibuat dulu gitu. Kemudian baby step-nya per 5 tahun saya sudah buat, kemudian saya breakdown lagi per tahun. Alhamdulillah yang terjadi saat ini adalah masuk ke akhir periode kedua yang harusnya setelah 10 tahun baru nyampe. Gitu sih. Wow. Oke, hold. Kita ngobrol itu nanti. Thank you, Mas Sony. Ceritanya seru nih. Nah, next aku balik lagi ke Mas Farel nih. Kita sekarang lagi mau ngobrolin tentang startup gameplay, scale up, and funding ya. Langsung aja, dari sudut pandangnya Mas Farel, atau dari perjalanan sekarang nih. Mungkin aku ingin tahu dulu, yang pertama, apakah Mas Farel sudah dalam posisi mendapatkan funding? Sudah ya? Sudah. Kalau funding sudah, tapi angel investor, belum ada venture capital atau enterprise yang invest. Jadi belum ada angel investor semua yang join. Oh, angel ya? Oke. Yes. Nah, mungkin bisa diceritain nih, kenapa mengambil funding, kemudian dari apa yang sudah dilalui oleh Mas Farel, seberapa berpengaruh funding tersebut terhadap perkembangan Kecilin? Mungkin itu dulu, Mas. Oke, thank you Mas Indra. Mungkin sih disclaimer dulu ya, startupku itu kan deep tech, bener deep tech ya, dalam artian kita rely on R&D, jadi benar-benar butuh quote unquote butuh hardware yang advance untuk kita keep moving forward gitu. Jadi uangnya sebenarnya untuk lebih ke R&D sendiri. Hampir kalau dibuat persentase hampir 60% tuh untuk R&D, beli hardware dan lainnya. Dan mahalnya tuh karena kita trial and error. Jadi kayak kita pakai ini kebakar, ya udah ganti kayak gitu, simpel itu kan. Nah itu sih fundingnya kita untuk itu teman-teman. Mungkin cerita juga dulu awal SMA, kuliah dan lain itu, yaitu sering komputer meledak, komputer kebakar karena yang di-push terus, ya kan kita butuh dana untuk scaling up itu. Jadi sebenarnya in term of capitalization sendiri ya kita costly-nya di sana gitu, bukan di marketing, bukan di manpower, justru lebih di hardware R&D-nya sendiri seperti itu Mas Indra. Oke, ini bisa tadi karena tadi Mas Farel juga udah cerita tentang hackathon yang waktu itu sempat kita bikin ya Mas ya. Ini mungkin kita bisa announce juga ya bahwasanya Mas Farel ini adalah pemenang dari hackathon Jogja. Itu adalah sebuah proses hackathon yang 7 hari, tapi 7 hari ini didampingi oleh mentor. Dan Mas Farel ini menjadi pemenang nomor 1 ya dari 25 tim yang ikutan yang selama 7 hari mengembangkan sesuatu ya di Jogja Digital Valley. Nah, yang menarik adalah hadiah utamanya adalah laptop ya Mas ya. Laptop yang oke lah kayaknya di zaman-zaman itu, kalau nggak salah aku itu 2017 laptop harga 10 jutaan or something gitu kan, itu ya not bad lah ya. Tapi umur hidupnya hanya berapa lama Mas? Nggak ada 3 minggu. Nggak ada 3 minggu ya. Udah kebakar ya dalam waktu 3 minggu ya. Jadi itu adalah seberapa mahalnya, tanda kutip, ya nggak tanda kutip ya, emang mahal juga ya, satu laptop kan lumayan juga ya, untuk mengembangkan teknologi ini ya, teknologi kompresi data itu ya. Boleh nggak dikasih sedikit, mungkin agak-agak teknis atau apa, tapi nggak harus sampai teknis banget, tapi sebenarnya
cost terbesarnya di mana sih untuk mengembangkan teknologi ini gitu? Mungkin bisa dikasih sedikit gambaran, Mas. Oke, sip. Lebih ke ini karena kita end-nya tuh ada vertikal dan horizontal ya. Vertikal tuh lebih kita nge-push seberapa limit core itu atau algoritma itu seperti itu. Jadi kita pasti tiering dari yang paling rendah tuh bisa berapa user, terus naik. Jadi mahalnya di situ mahalnya tiringnya itu. Kalau horizontal lebih ke implementasinya seperti apa nantinya ke setiap industri seperti itu. Nah, mungkin kalau dibuat kalkulasi itu kita pernah cost-nya kita ya untuk beli server saat ini, bukan nyewa server ya, sebulan itu kurang lebih 300-400 juta. Itu purely untuk server, untuk tiring server. Dan kita pun juga makanya kita encourage user kita untuk on premise karena cost-nya nggak di kita, cost-nya di mereka masing-masing. Nah itu sih taktiknya kenapa nggak naikin cost-nya gitu. Jadi ya itu sih caranya. Ya segitulah harga-harganya. Kalau untuk deep tech mungkin lebih tinggi lagi ketika kita mainnya di machine learning yang computer vision atau apapun itu pasti lebih tinggi lagi cost-nya. Betul. Ya, ini karena memang mau nggak mau itu konsekuensi ketika mau nyeblung di deep tech ya, AI, machine learning, ya. Oke. Terus tadi Mas, berarti gimana nih? Berarti kalau terkait dengan impact, jelas impactful ya terhadap bisnisnya ya. Nah sekarang berarti pertanyaan saya agak ditweak dikit Mas. Pertanyaannya adalah ceritanya gimana bisa ngeyakinin orang buat chip in ke sesuatu yang masih sangat antah berantah seperti itu? Nah, bagus. Kalau di Indonesia itu kita nggak pernah nunjukin bahwa kita data compression startup. Kita nggak pernah. Kita pasti di depannya ada something lah. Platform apa? Mungkin platform video call, platform CCTV, platform dan lainnya. Tapi ada premisnya nih bahwa kamu bisa ngehemat storage-nya dulu yang bisa cuma 2 minggu penyimpanan, sekarang bisa setahun penyimpanan kayak gitu kan. Itu kan mereka langsung oh iya bagus, bisa kita di depan dulu langsung kita ngomong jargon-jargon kita compression, machine learning itu orang tuh langsung kayak red flag lah gitu. Jadi emang untuk deep tech tuh kita better nunjukin apa sih yang value apa yang kita bisa kasih ke mereka gitu sih. Itu caranya yang pertama. Terus yang kedua juga ke bisnis kita nggak pernah nunjukin lebih ke down to earth mungkin lah, lebih ke ngomongnya lebih ke bahasa manusia, nggak pernah pakai bahasa yang itu lagi. Bener. Takutnya mereka nggak gitu sih Mas. I see. Berapa orang yang didatengin sampai akhirnya ada yang mau the first shipper, kalau boleh tahu? Mungkin kita sebenarnya baru mulai komersialisasi itu di tahun 2020 pertengahan lah, 2020 pertengahan kita baru komersialisasi B2B. Jadi kita pertama tuh trial tuh kayak gimana sih approach ke mereka yang bagus gitu. Entry point-nya mana entry point-nya? Apakah entry point-nya lebih ke ngomong bisa hemat data, kuota, lebih hemat data storage atau apa? Kita jadi sudah buat plot-plotnya nih, jangan sampai kita salah ngomong di depan gitu. Dan itu iterasi banget Mas Indra, jadi benar-benar trial and error. Jadi nggak ada benchmark-nya kan kita ya. Sebenarnya ada 3 poin yang agak kita bingung adalah pricing, karena kita nggak ada benchmark-nya in terms of pricing. Lalu in terms of scalability, kita juga nggak tahu scalabilitasnya apa, makanya kita perlu testing semua tuh, server di mahal di situ. Dan ketiga juga communication-nya gimana nih, managed service-nya gimana nih, kalau nanti ada isu dan lainnya, end-to-end solusinya seperti apa. Nah, ini 3 ini yang benar-benar harus kita jahit sedemikian rupa sehingga ketika ketemu user kita udah bisa antisipasi 3 hal ini gitu sih Mas Indra. Jadi memang preparation-nya tuh butuh waktu lama untuk approach enterprise gitu. Menarik. Oke, thank you Mas Farel. Mas Delta. Ya. Similar things ya. Kiskas sudah mendapatkan funding ya saat ini ya, statusnya kalau boleh tahu ya. Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, story-nya Kiskas tuh agak lebih panjang dari normal. Malah enak Mas, kita ngobrolnya jadi santai, saya nanti tanyanya dikit-dikit aja. Diceritain Mas, monggo. Story jadi itunya. Ya, jadi karena ya gampangnya sih karena
gampangnya tadi ya, originally kita udah mikir bahwa kita butuh waktu yang lebih panjang nih untuk kita bisa bisa menemukan yang kita sebut product market fit mungkin kalau di istilahnya para startup, bahwa kita membuat sesuatu produk yang market tuh benar-benar butuhkan gitu, dan kemudian growth dari situ. Dari awal modus operandi kita seperti itu, bahwa kita noobs banget dari sisi startup, kita belum pernah bikin company. Kalau Mas Sony tadi udah puluhan companies gitu. Saya ini company kedua dan company pertama langsung fail gitu, ya, dalam beberapa waktu. Dan ini company pertama yang memang benar-benar serius banget dan go all the way. Tapi ya bisa dibilang kita pemula lah ya, di tahun 2013. Pokoknya ketika kita masuk pulang ke Indonesia, kita coba hiring orang. Bahkan term startup pun menurut saya masih sangat asing lah ketika itu. Jadi ceritanya dari sana, cara kita beroperasi juga jadi berbeda. Nah, salah satu yang kita gunakan untuk bisa survive sampai sekitar 2-3 tahun sampai kita menemukan produk market kita, itu ya salah satu yang membantu memang funding di situ. Selain ada mekanisme lain yang kita coba create gitu, misalnya ada punya 2 modus operations, yang satu product centric, yang satu project centric, yang itu bikin kita survive. Di sisi lain juga kita raise funds, dan kita berhasil raise beberapa kali throughout ke umurnya Kiskas sekarang berarti udah tahun ke-8. Itu yang kita technically 3 kali berarti, 3 kali lah paling tidak yang dihitung. Kalau misalnya round-roundnya yang startup itu berarti ada 3 kali round, mulai dari yang round di tahun 2014 kira-kira, terus kita ada seed round kita tuh setelah kita pivot lagi itu di tahun 2016 atau akhir 2015, terus terakhir kita ada PA round kita di tahun sekitar 2018 gitu Mas. 2018 ya. Questionnya bakal ada lagi nggak nih? Ya, jadi salah satu yang kita inginkan sebenarnya ultimately, kalau at least ketika saya personally dan teman-teman founders discuss membangun sebuah startup, yang kita impikan itu sebenarnya untuk membuat sebuah perusahaan kelas dunia, kelas dunia yang datang dari Indonesia gitu. Jadi ini terkait sama experience saya profesional juga sebelumnya, yang saya di consulting di Singapura. Interaksinya sering banget sama prinsipal-prinsipal dari first world countries gitu, kayak tadi yang disebut juga Oracle, SAP gitu ya. Saya berinteraksi dengan prinsipal-prinsipal itu dan bertanya-tanya, kok nggak ada sih yang dari Indonesia? Dulu belum ada sistem juga. Sekarang udah bisa kombinasi sistem gitu ya. Nah itu yang kita pengen capai, itu pengen perusahaan kelas dunia, dan salah satu perusahaan kelas dunia yang kita setujui adalah perusahaan kelas dunia itu harusnya financially very strong, very profitable, very sustainable gitu. Itu yang kita buat, itu yang kita ingin buat. Maka itu juga yang kenapa kita drive itu memang ke B2B ya. Jadi memang B2B paling logik buat kita juga in terms of gimana membuat ini bisa sustainable dan profitable. Jadi sejak tahun 2018, alhamdulillah FY selanjutnya, financial year berikutnya, kita sudah profitable, sudah berarti 2 tahun lebih ke belakang, alhamdulillah sudah profitable as a startup, dan kalaupun nanti ada funding, itu benar-benar purely growth funding gitu. Jadi premisnya atau proposalnya kira-kira kita bakal continue growing gitu, misalnya kalau bilang kita bisa achieve sesuatu dalam 4 tahun, tapi kalau kita raise fund gitu misalnya, kita bisa achieve itu in 50% of the time, misalnya dalam 2 tahun. Nah, kalau kita bisa buat that kind of premise, nah itu kita fantas. Kira-kira gitu sih. Mungkin tahun depan gitu. Tahun depan ya? Interesting. Oke. Ya, langsung deh ke Mas Sony. Mas Sony, tadi same question dulu. Sampai di sini apakah Run System itu sudah ada pihak yang melakukan funding ke dalam Run System? Kalau funding udah sih. Sudah ya? Udah. Oke. Boleh diceritain Mas? Mungkin sama ya tadi kayak Mas Farel, Mas Delta gitu. Jadi gimana nih story perjalanan fundingnya? Kemudian satu, kenapa ngambil funding? Yang kedua mungkin apakah itu menjadi faktor utama mungkin
untuk bisa Run System saat ini sudah sampai stage sampai di IPO, atau mungkin ada gameplay lain gitu yang dilakukan oleh Run System sampai sekarang posisinya sudah bisa sebentar lagi IPO. Iya, Mas Indra, back to story yang sebelumnya, karena sebelumnya adalah bukan di digital company ya, maksudnya di digital startup lah ya. Mostly 80% pengalaman profesional saya bukan maksudnya di bisnis konvensional lah, bisa dikatakan. Jadi aktivitas fundraising itu jarang lah. Jadi tahun 2014 memang kami tadi yang sudah di-mention Mas Indra, kita bergabung di Indigo Incubator. Kenapa kami lakukan itu? Ada beberapa faktor. Yang pertama karena nggak ngerti sebenarnya digital startup itu kayak apa. Jadi pengen belajar lah ya, pengen belajar. Walaupun kemudian, oh ini kayaknya mirip sama ini, oh mirip cuma namanya aja, kemudian approach-nya yang sedikit ada adjustment lah ya. Terus kemudian dapat funding. Dari program tersebut nggak banyak gitu kan ya, tetapi saya pribadi dari tahun 2014 sampai tahun 2020 tidak melakukan fundraising. 2014 sampai 2020 tidak melakukan fundraising? Tidak melakukan sama sekali. Penyebabnya apa? Karena nggak ngerti caranya, Mas. Dan pertama nggak ngerti caranya, yang kedua adalah karena belum pernah. Jadi ada sampai sebuah cerita adalah saya nanyakan ke mau ada due diligence atau ya due diligence lah ya, ibaratnya dari sebuah venture capital atau entitas atau PI. Nanya saya bilang, biasanya kalau ditanyain apanya sih yang ditanyain? Term sheet itu apa dan sebagainya, nanya seperti apa. Ini pertanyaan bodoh aja saya bilang, karena nggak pernah gitu. Saya lebih suka kemudian nyari waktu itu lebih suka mencari dana itu dari operasional bisnis, artinya dari konsumen lah. Karena ibaratnya performance perusahaan dilihatnya dari situ gitu kan ya, ada balance sheet, ada P&L gitu kan ya. Saya lebih suka tidak hanya dari balance sheet aja, dari ekuitas aja, tetapi dari performance-nya. Kenapa? Terkait dengan dari tahun 2014 itu kami fokusnya adalah bagaimana secepat mungkin untuk bisa mencapai level product market fit. Karena pada saat itulah kemudian sustainability business in term dari cash flow dan kemudian financial performance itu bisa lebih predictable lah. Tapi untuk product market fit kan kita juga harus ngomong dulu sebelumnya, ini problem solution fit nggak, atau pakai asumsi gitu kan ya. Pakai asumsi dan sebagainya. Nah, cuman mungkin kami tertolong dengan pada saat di awal-awal 2014 kami mulai, itu isi startup-nya bisa dikatakan senior-senior orang-orangnya, timnya gitu. Jadi ada yang kemudian di perusahaan apa saya ajak gitu kan. Usianya udah 50-an tahun saya ajak gitu kan, dan sebagainya. Sebagai tim lah ya, tim-tim awal gitu. Jadi artinya apa yang harus dikerjakan itu sedikit mengurangi proses trial error lah. Itu yang di awal-awal, sehingga kemudian kami fokus pada aktivitas bisnisnya aja sih Mas Indra, dari tahun 2014 sampai tahun 2020 gitu kan. Tetapi di awal 2020 kemudian kami sedang melihat lagi roadmap atau bisnis plan kami, bagaimana nih, mau dimajuin apa enggak. 2019 akhir sebenarnya, tetapi kita kick off-nya 2020 bulan Februari setelah RKAP-nya itu selesai gitu kan ya, rencana kerja anggaran perusahaan. Kalau saya masih pakai terminologi perusahaan jadul ya. Atau budgeting, kemudian kita putuskan membuka diri
membuka diri untuk kemudian mencari mitra strategis dalam hal ini sebagai mitra pemegang saham melalui proses fundraising untuk proses berikutnya. Karena pengalaman berdasarkan pengalaman dan juga sekarang pun saya percaya bahwa pada saat kita mau scale itu produk market ini udah selesai dulu gitu. Karena jangan sampai kemudian kita pengen lompat ke area yang baru, entah itu pasar, entah itu segmen, entah itu produknya itu sendiri, kita belum settle. Dan pada saat itu yang menjadi KPI-nya teman-teman teman-teman finance adalah boleh melakukan scale up jikalau cash flow-nya itu 3 kali dibandingkan industri sejenis. 3 kali dibandingkan industri sejenis. Betul. Jadi untuk kalau misal areal market yang sama ya. Pada saat kita mau scale, contoh kayak misalnya saya mau ekspansi pasar, cash flow-nya aman dibandingkan industri sejenis, misalnya katakanlah runway-nya misalnya industri sejenis 6 bulan, saya harus 18 bulan baru saya akan scale. Karena kalau kemudian gagal, ini masih aman. Sorry, ada interesting question nih. Caranya tahu bisnis sejenis runway-nya 6 bulan gimana? Lihat aja SAP sama laporan keuangannya SAP maupun Oracle. Kan itu perusahaan publik. I see. Mungkin di Indonesia enggak ya. Agak susah kita dapatkan. Tetapi datanya ada kok. Datanya ada. I see. Oke. Berarti gitu, Mas. Oke. Kalau tadi sedikit aku ini tangkap, cukup penting juga untuk memiliki competitive partner yang sudah publik ya, karena salah satunya bisa tahu ya posisi kita terhadap competitive partner tersebut di mana gitu ya Mas, atau sudut pandang itu gimana Mas? Ya, jadi paling tidak ada pembanding, maksudnya ada referensi ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kan kemudian pakai asumsi. Nah, referensi itu bisa salah, tapi paling tidak adalah referensinya Mas Indra. Kalau kemudian pakai asumsi, nah itu yang saya sendiri hindari. Karena tadi usia tidak muda lagi gitu kan ya. Jadi kalau kemudian, dan tim juga tidak muda lagi. Jadi di pikiran saya adalah kalau kemudian saya gagal, nanti tim saya yang juga sudah tidak muda lagi, itu gimana? Apakah kemudian, ya kalau kayak, mohon izin, kalau kayak misalnya usianya Farel, oh ya sudah masih bisa lompat ke tempat mana gitu kan ya, ngirim CV gitu. Tapi kalau udah usianya 40-an gitu kan, jadi old job seeker gitu kan, kasihan juga gitu kan. Nah, jadi mikirnya ke sana sih. Jadi hati-hatinya di sana, rada konservatifnya di sana. Oke. Interesting. Dengan memiliki partners yang memang dalam posisi yang kita juga perlu tahu ya, Mas tadi ya, kondisinya seperti apa, itu bakal memberikan drive untuk memutuskan juga hati-hati gitu ya kali ya. Oke. Wow. Cuma, 2020 melakukan trust funding, apakah bisa di-share atau enggak ya? Apakah itu sudah selesai atau? Oh, udah ya. Berarti itu adalah investment kedua ya, Mas ya? Ya, investment kedua. Cuman tadi pengalamannya karena kita belum pernah fundraising, saya tidak tahu kalau prosesnya itu lama. Mungkin Mas Delta lebih pengalaman ya. Prosesnya banyak gitu kan. Sehingga kita sampai kemudian memberikan reminding letter terhadap pihak tersebut. Lu mau jadi apa enggak? Kalau enggak, saya tinggal gitu kan. Saya masih ingat managing director-nya yang baru kali ini kami dikasih surat peringatan dari startup. Karena nggak ngerti, Indra. Nggak ngerti, saya cuma kasih reminding letter gitu kan. Iya. Jadi apa enggak? Berasa kalau nggak jadi nggak apa-apa, saya tinggal. Kenapa? Berasa sama klien nggak bayar invoice gitu. Itu satu hal lagi. SP. Jadi reminding letter dikasih, makanya kemudian agak sedikit aneh mungkin. Ya kami karena belum pernah gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. And the third one itu ketika funding prinsipalnya adalah seluruh masyarakat publik ya habis ini ya. Hopefully seperti itu Mas Indra. Hopefully seperti itu. Jadi
itu kemudian menjadi milestone kami juga, roadmap kami, maaf. Ada beberapa hal ya. Fundraising itu satu hal dari publik ya, dengan melantai di bursa. Tetapi terkait dengan sustainability bisnis itu menjadi hal lain lagi gitu kan. Karena berarti kita kemudian dipercayai oleh banyak pihak gitu kan, terhadap bisnis kita lah. Itu yang kemudian kita harus lebih comply dengan ibaratnya beberapa aturan lah ya, dan aturannya banyak banget gitu. Ya itu sebuah sebuah journey yang lumayan lah untuk jadi cerita lah besok-besok saja. Ya, perlu diceritain itu Mas nanti. Oke. Aku balik lagi nih ke Mas Farel. Ini saya dapat informasi kalau Mas Farel ini juga startup kecilin ini menjadi bagian dari program Think-nya dari Telkomsel ya Mas, ya benar ya? Yes, betul banget. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain Mas, satu kenapa mau join ke Think gitu kan? Dapatnya apa gitu? Dan mungkin apakah sebelum-sebelumnya pernah ikutan yang sama atau seperti apa, dan apakah hal itu juga menjadi bagian dari strateginya Mas Farel nih atau kayak gimana nih? Mungkin bisa sedikit di-share Mas. Oke, betul banget. Mungkin kalau misalnya kita pikirkan kan sebenarnya ngehemat kuota kan berarti kan kita lawannya telco ya justru ya. Ya kan, nggak usah kita hemat kuota, hemat bandwidth dan lain kan harus justru kita berhadapan dengan telco lah. Nah, tapi itu kan kita nggak mungkin, kita masih kecil dan kita pun juga nggak mau clash. Nah, itu lebih baik kolaborasi aja dengan telco, dan the biggest telco Indonesia kan Telkomsel ya, punya 140 juta plus lah pengguna seperti itu. Kalau misalnya kita bisa kerjasama bareng, kenapa enggak? Berarti kan bisa mapping itu kan, itu pun juga baru user biasa, belum enterprise yang mereka layani. Nah itu sih sebenarnya, dan itu sih sebenarnya ekspektasi pertama ketika masuk ya Mas Indra ya. Tapi ketika udah join, itu banyak banget yang di luar ekspektasi. Contohnya mentoring. Karena mentoringnya itu membantu kita terkait finansinya kecilin. Yang sebelumnya kita tuh benar-benar, karena kita invoice-nya itu biasanya pembayaran 3 tahun, 2 tahun di akhir kan ya. Jadi runway-nya itu di tengah-tengah itu pasti kosong habis tuh gitu. Akhirnya kita mulai tahu tentang invoice financing. Jadi kayak kita pakai invoice financing, dapat pendanaan dari sana, ketika udah dibayar dikembalikan seperti itu. Jadi itu buat keuangan di kecil lebih sehat lah gitu. Dan kita nggak perlu funding dari equity funding dengan cara itu. Lalu juga dapat akses kolaborasi dengan bisnisnya Telkomsel. Ada IoT, ada juga B2B-nya, ada juga yang untuk ads-nya dan juga Maxstream dan lainnya. Jadi banyaklah yang dilakukan kecil dari Telkomsel ini. Ini bukan promosi ya, tapi memang benar-benar yang kita dapatkan gitu. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan telco atau mungkin SMS, advertisement dan lainnya, itu bisa banget di Telkomsel tuh bantu banget gitu sih. I see. Kalau yang lain selain Think juga pernah ikut program yang lain mungkin Mas Farel? Program yang sejenis belum pernah ikut program. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Farel nih, untuk teman-teman mungkin founders ya yang mungkin seumuran Mas Farel atau mungkin malah mungkin masih SMA, itu tadi story-nya berarti sebenarnya kalau mau ngomongin merintis dari 16 tahun sebenarnya udah mulai nyicil ya. 2016 kan tadi ya. 2016 ya. Ya taktiknya itu standing on giant soldier. Jadi daripada kita berlawan dengan giant-nya, mending kita berdiri di bahunya giant-nya sendiri gitu, untuk melihat lebih jauh lagi gitu kan, daripada kita membangun tangga untuk melihat dunia luas, opportunity yang luas. Lebih baik kita dipegang oleh giant, di sini Telkomsel ya berarti ya. Kita sama-sama duduk di pundaknya, kita melihat dunia yang lebih luas, opportunity yang luas, itu sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang anak-anak muda ya kan idealismenya tinggi, idealismenya ya kayak nggak mau kolaborasi sama ini gitu kan ya. Tapi semakin lama kita terjun, semakin tahu kita bahwa kolaborasi itu yang diutamakan lah daripada kompetisi dan lainnya gitu. Jadi
Ya itu sih Wah, taktiknya. Itu kalau nggak Dan itu salah pun tim Ferris bukan ya? Standing on the shoulder of the giant. ya benar. Dan itu pun dapat ide itu justru dari Mas Sony. Jadi Mas Sony mengajarkan tentang lebih baik itu ngekat top tiernya industri itu. Contohnya kalau perbankan tuh ada Mandiri, BNI atau apapun dilawan dulu di situ, walaupun strugglingnya susah, dapat situ nanti bisa direplikasi ke bawah-bawahnya karena kan jadi benchmarkan. Nah itu sih yang kita implementasi, itu juga berkat dari Mas Sony juga gitu. Iya nih Mas Sony ini ajarannya kemana-mana nih Mas Sony. Oke, thank you Mas Farel. Nah, aku itu ini ya mungkin terkait dengan salah satu scale up strategi ya. Nah, aku tertarik nih kalau bagaimana dengan Kiskas nih, kan tadi kita udah tahu nih scale up strateginya tadi salah satunya funding ya, udah 4 kali ya Mas ya, berarti ya. Total 4 gitu kan. Oke. Tapi apalagi nih yang dilakukan untuk make sure supaya scale up, atau mungkin lebih tepatnya gini deh. Tadi sempat diceritain tentang perjalanannya panjang ya. Nggak langsung create apa terus mungkin langsung itu yang di ini. Bisa dulu nggak Mas, biar kita konteksnya sama-sama tahu nih. Karena kan yang valuable adalah buat kita tahu ceritanya kayak gimana. Mungkin kalau boleh di-share dulu ceritanya apa, mau bikin apa. Terus pertanyaan besarnya adalah kenapa pivot atau kenapa berubah. Nah, nanti next-nya adalah pesannya buat orang yang, kan gini, kalau kita mau ngomongin di dunia ini kayaknya ada dua paradoks yang ini ya, yang seru untuk disandingin nih. Paradoks satu tuh yang cerita orang gali tanah atau apa gitu. Jadi dia ini tinggal satu cangkulan lagi, itu di depan udah bongkahan emas gitu katakan. Ya. Tapi Kapan when to quit gitu. Just one more, satu kali cangkul gitu ya, udah langsung keluar gitu kan. Tapi karena dia udah mungkin udah setahun nih nyangkul dan nggak keluar, dia akhirnya quit. Padahal itu tinggal satu kali lagi. Itu cerita pertama. Tapi cerita kedua, paradox of boiling frogs ya. Katanya gitu, ini aku belum pernah nyobain sih. Kodok kalau dilempar ke air panas dia lompat. Tapi kalau dia ditaruh di air dingin dan dipanasin pelan-pelan sampai itu kerebus, dia akan sampai mati di situ karena dia nggak ngerasain kalau itu tambah panas gitu. Artinya kan memang udah waktunya harus jam, tapi dia nggak jam. Nah, ini kan dua paradoks yang dilematis nih. Dan kalau menurut saya story-nya Mas Delta mungkin bisa sedikit menunjukkan kapan sih we have to push forward, kapan sih we have to pivot. Nah, mungkin itu pertanyaannya Mas Delta. Monggo. Tetap Mas Indra. Jadi ya benar, menarik banget tadi parabelnya menurut saya. Yang kodok saya baru dengar. Menarik banget. Iya, jadi konteksnya kalau di-discuss betul banget di apa ya, kita butuh waktu cukup panjang dan dan naik turun untuk kemudian kita bisa menemukan sebuah step yang kita believe bahwa itu is a product market fit and it's time to grow gitu. Jadi scale up gitu prosesnya. Tadi saya bilang dari 2013, mungkin baru 2015 akhir atau 2016 itu kita udah this is it gitu, kita grow dari situ. We spend a lot of money, we wasting a lot of people time juga karena udah ada orang yang kita tim, terus kita juga udah raise fund ketika itu dari angel gitu. Jadi cuman kita beruntung ketemu orang-orang yang memang beli kita dan we hit that dan we grow. Dulu yang namanya diskusi itu, jadi ceritanya adalah misinya kan tadi enabling conversations, yang namanya enabling conversations itu use case-nya itu bisa banyak kan ya. Jadi dan use case di awal-awal yang kita putuskan untuk let's hit this problem, there's a problem of conversations itu di internal communication gitu. Jadi kita melihat yang namanya internal communication kok pakai tools A ya, yang itu nggak cocok sebenarnya buat internal communication, Jadi bisnis kenapa pakai itu, kecampur antara pribadi dan kerja, kecampur misalnya ketika harus keluar orangnya harus di-delete satu-satu, ketika harus masukin informasinya harus bilangin satu persatu. Jadi
it's a problem gitu kita lihat. Dan itu wasting people time juga. Jadi itu real problem yang kita lihat dan kita coba attempt itu for 2 years, Mas Indra dan teman-teman semua. Jadi kita discuss di awal-awal 2013 akhir sampai sekitar 2015 itu dikenal sebagai messaging for work. Kita adalah penyedia, kita misinya enabling conversation, memastikan orang di dunia kerja itu bisa berkomunikasi dengan aman, berkomunikasi dengan secure, berkomunikasi dengan produktif gitu. The value is in productivity, bahwa dengan pakai Hiskas, dari bisnis bisa melihat semuanya dengan baik, semuanya produktif, semuanya visible, semuanya transparan, dari sisi end user juga senang karena you feel that productivity gitu. Jadi sangat mirip sebenarnya sama Slack, dulu ada yang HipChat, Microsoft Teams sekarang semakin booming dengan sejak pandemi juga gitu. Mungkin this is the time sebenarnya. Dulu not so gitu ya, at least di Indonesia nggak segitunya, karena secara market ternyata begitu kita coba push that like hard, sebaik-baiknya dengan konteks kita juga masih amat amateur ya, dari sisi jualan, dari sisi macam-macam, dari sisi bisnis, produknya juga mungkin not that good enough gitu ya untuk market di Indonesia. We don't see the growth gitu. Kita nggak kita ngelihat traction-nya itu nggak exciting gitu. Ini bukan seseorang yang jadi yang pertama kita kesulitan, tanda-tandanya kita lihat adalah kita kesulitan acquire new clients. Atau kalau berhasil acquire new clients, it takes very long gitu ya. Misalnya lama banget gitu. Kalau dia kayak nggak urgent sih ini, gitu. Benar mau nggak gitu. Terus ketika pun kita berhasil acquire new clients, kita bisa onboard, they don't retain. Dia nggak reaching activities yang kita harapkan. Mirip kalau tadi salah satu metriknya Farel misalnya daily active users misalnya. You don't see that gitu misalnya, atau monthly active users itu nggak ngeliat itu gitu. And kita mungkin termasuk orang yang karena masih baru, kita nggak measuring-nya dengan baik. Jadi kita termasuk orang yang mungkin hampir kayak kodok gitu ya. Jadi kayak benar-benar udah hampir mati gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ingat sebelum mati, because literally we almost died, jadi memang benar-benar udah mau close down. For various reasons ya, salah satunya ada funding yang juga ternyata cancel gitu ya misalnya. Dan itu benar-benar chaos lah di-discuss. Jadi kita benar-benar literally almost die, tapi benar-benar itu momen yang kita para founder Hiskas duduk bareng and think through what exactly is the values yang kita punya, yang kita udah execute sekarang selama 2-3 tahun, apa exactly juga yang sebenarnya market butuhkan. Kita review semua kondisi klien kita, ada apa sih, aktivitinya kayak gimana sih, mereka butuh apa sebenarnya sih problem utamanya, ketika failing sales misalnya, yang fail itu apanya misalnya, mereka kenapa nggak jadi pakai gitu. Sampai kita nge-drill down, isunya bukan di productivity, isunya bukan atau lebih tepatnya isu itu tidak cukup besar marketnya, karena orang bisnis B2B nggak merasa bahwa itu an urgent issue, itu secondary issue itu productivity. Mereka lebih pengen yang namanya komunikasi real time seperti chatting yang Hiskas sudah punya, itu digunakan untuk komunikasi ke customer, dan itu nge-boost dia revenue gitu. We don't do that, kan? Kita messaging buat kerja itu internal banget gitu. Dari situ kita kemudian udah punya premis tuh, sebelum kita mati gitu, kayak tinggal 3 bulan mati lah. Kita udah punya premis, kita bawa that premis, di copyright in LinkedIn, pokoknya I blast tuh kayak mungkin banyak banget lah orang yang kemudian simply bilang bahwa we have an engine gitu. Jadi kita punya engine yang bisa membantu kalian komunikasi dengan customer dengan cepat. You can build an apps on top, misalnya you can komunikasi langsung sama customer melalui sosial media, bla bla gitu. Intinya produk-produk Hiskas sekarang gitu. Belum ada produknya, jadi kita udah ngerasain. So kita hit beberapa like a very fast deal gitu. Jadi ada our first client ketika itu namanya Bright Story. Jadi is a savior lah, literally di Hiskas. Jadi memang kita nge-hit mereka somehow lagi butuh banget. Dia literally bilang kalau aku nggak butuh messaging buat kerja, I don't need that. Tapi aku pengen punya cara nih, gimana caranya aku bisa memonetize Bright. Jadi Bright Story itu kan ada sisi vendor dan sisi brand gitu ya, sisi calon pengantin. Gimana caranya bisa monetize Bright, dan ide dia adalah I want to make the brand consult with me. Jadi konsultasi via apa? Via chatting gitu.
Jadi literally consumer to business consumer communication untuk konsultasi driving revenue. Literally our profile tadi yang orang butuhin. Itu deal dalam 2 minggu, alhamdulillahnya dari tadi udah mau mati dan dalam 3 bulan. Jadi kita somehow kontraknya lompat dikit kan. Gitu. Dan berhasil selamat. After that, jadi kita validate. Habis itu consecutively kita close very fast deal. Our first few clients itu top 3-nya itu memang Breast Story, Halodoc, dan Ruang Guru. Jadi immediate gitu. Dan semuanya langsung validate the same angle. Dan habis itu kita memutuskan pivot in 2016, we revamp semua landing page. Intinya berubah menjadi conversation platform. Jadinya kita ngebantu bisnis communicate with the customers. So that's the story gitu. Tadi apa gitu? Iya, sebenarnya tadi udah agak terjawab sih. Jadi kapan sebenarnya kan tadi ya kita nggak tahu kan, kita gali bentar lagi dapat emas, tapi emasnya kan nggak ada, pasti gali kan masih tanah gitu kan. Tapi kalau itu ditinggal mungkin hanya tinggal 1 kali gajian lagi nih keluar gitu kan. Cuma on the other hand ada boiled frogs tadi itu yang mana wah ini bentar lagi tiba-tiba udah mau mati gitu kan, bahaya juga gitu. Yeah. Mungkin kalau ditanya tipsnya ya, maksudnya karena literally kondisi kita mungkin lebih cocok kayak frog tadi ya. Bisa, tapi sama kita punya measurement, punya ukuran bahwa gaya gitu. Jadinya we have to do something, dan sama kita nemu 2 yang ada diamondnya ya tinggal cepat gitu. Karena kita udah punya sesuatu juga. Jadi konteks kita mungkin lebih mirip the frog, tapi yang tipsnya utamanya adalah buat founder, buat teman-teman semua, sebenarnya yang paling penting adalah untuk jujur sih dengan konteks. Kadang dengan hype, pengen bikin startup, udah punya clients, udah jualan, udah punya tim, produknya kayaknya bagus gitu. Tapi kita nggak jujur dengan data-data yang kita lihat. Sebenarnya sebenarnya kita membuat produk yang orang pakai nggak sih, orang senang nggak sih pakai produknya. Founder harusnya bisa ngeliat itu, dan bisa jadi sebenarnya udah ada feeling gitu sebenarnya buat ngeliat itu, dan sebenarnya tinggal duduk bareng dan melihat data-data itu. Dan lebih bagus lagi sebenarnya kalau bagus lagi memang itu di track bahwa apa sih yang kita kalau kita misalnya produk market fit, yang penting apa sih yang di track itu sebenarnya. Jadi ada beberapa framework yang mungkin bisa diadopsi di sana, yang melihat mostly related to retention biasanya, bahwa orang tuh pakai terus gitu, atau orang itu senang pakai gitu, atau ketika di survei itu ketika tiba-tiba produknya nggak ada, dia very disappointed, dia sangat kecewa. Hal kayak gitu yang kemudian bisa diukur sebenarnya sama teman-teman semua, fellow founders. Kemudian memang habis itu kelihatan bahwa itu ada momen di mana it hits gitu. Biasanya ada parameternya kalau misalnya measurement yang umum ya, there's more than 40% kalau misalnya sesuatu gitu, atau retention-nya, atau kalau dari kita B2B, matriks yang utama kalau di kita tuh NRR namanya, net revenue retention. Jadi jumlah revenue di tahun selanjutnya itu dengan batch customer yang sama di tahun sebelumnya itu gimana? Nah, itu biasanya either 95% and above kalau untuk small and medium businesses, atau kalau enterprise bisa 100%, 120%. Artinya customer kita itu nggak cuma retain, tapi beli lagi 20% lebih banyak gitu. Nah itu sih yang itu harus diukur, dan begitu punya itu sebenarnya we have some sort of compass sih buat kita tahu when to quit or when to push forward. Dan pesan utamanya adalah kalau memang ini udah intinya jangan melakukan sesuatu ulang, karena itu insanity kayaknya ya kegilaan itu ya udah jelas nggak jalan kok diulang-ulang gitu maksudnya. Albert Einstein ya? Mungkin. Kayaknya sih. Oke. Thank you Mas ceritanya. Nah sekarang Mas Sony nih. Mas Sony boleh tahu Mas kalau sekarang gambaran marketnya yang di-serve dari ERP-nya Run System itu kurang lebih seperti apa sih yang di ini? Iya, kalau di Run System sendiri dari 2014 sampai sekarang juga kita fokus di ERP dan alhamdulillah nggak berubah. Cuman kemudian yang berubah itu adalah di segmen customer-nya. Yeah. Di segmen customer itu dulu kita hanya menyasar menengah, size-nya industri menengah. Sekarang sudah ke menengah besar. Kalau dulu cuma industri manufacturing, sekarang ada, seingat saya sih lebih dari 12
sektor lah ya. Ada mining, ada konstruksi, ada hospitality, macam-macam lah ya. Manufacturing-nya juga macam-macam. Jadi kalau dikatakan perbedaannya itu sih, Mas Indra. Jadi memang waktu pada saat 2014 awal sekali, hasil riset kami, total addressable market-nya ini nih, gitu kan ya. Itu kami juga kemudian mencoba validasi, mengolahnya dari data-data eksternal, seperti kayak misalnya di BKPM, total foreign direct investment itu di sektor apa sih, 3 besarnya selama 5 tahun terakhir. Artinya kalau orang luar negeri mau invest ke Indonesia, sektor apa gitu loh, yang nggak mungkin kemudian 1 tahun balik modal gitu loh ya. Kalau orang lain kemudian sudah riset sedemikian rupa sehingga dia invest gitu kan, paling tidak sektor itu memang jalan. Itu dari BKPM. Dari BI juga saya cek juga datanya. Industri apa sebenarnya yang kemudian perputaran uangnya banyak di situ gitu kan ya. Sehingga kemudian investasi itu biasanya pengen return lah ya kan. Kalau orang BKPM investasi akan return. Tapi return itu berarti bisnisnya banyak gitu ya, gede lah ibaratnya. Dan bisnis yang gede equal dengan problem yang banyak. Ya kan, ibaratnya kalau kita bilang ada problem, ada opportunity. Kalau saya balik, ada duitnya berarti banyak problem gitu. banyak problem gitu kan. Ini cuman untuk berusaha untuk kemudian mencari benang merahnya, karena datanya saya dapatnya dari opportunity-nya, dari uang yang beredar dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita tentukan sih sebenarnya memang waktu di awal itu ada 20 sektor industri, tetapi 2014 kita fokus pada, saya ingat sekali masih ke 2 sektor saja. 2 sektor, tetapi kemudian kita tambah. Sampai sekarang ya lebih dari 12. Kemudian kalau tadi sedikit koreksi, kalau saya lupa koreksi bahwa penggunanya saat ini pun bukan di Indonesia aja sebenarnya, ada di beberapa negara, Mas Indra. Dan untuk mempermudah atau inisiasi untuk go global itu sebenarnya sudah tahun 2020 awal kalau nggak salah. Sebenarnya kita juga mau ada penandatanganan partnership di daerah negara di daerah Eropa Timur saat itu. Hanya saja memang pandemi kan ya, jadi nggak bisa ke sana, diundur sampai bulan Juni, masih tambah parah gitu sih. Sudahlah agak susah lah. Tetapi saat ini juga selain di Indigo, kami juga tahun ini terpilih menjadi salah satu startup yang kemudian diasistensi lah ya oleh EY Global gitu kan, melalui program EY Foundry cohort yang keempat gitu kan, yang menyebabkan akhirnya ya alhamdulillah banyaklah resource yang bisa kita kolaborasikan sama teman-teman EY Ernst & Young, dan juga penetrasi ke beberapa regional market. Jadi kalau dulu targetnya adalah Asia Tenggara gitu kan ya, harusnya sih Agustus jadwalnya ke Vietnam, cuman lagi pandemi ya nggak mungkin lah ya. Global dulu ya. Tapi rupanya akhirnya nggak Southeast Asia lagi akhirnya ya, karena memang partnernya tadi kalau Farel bilang kolaborasi itu penting gitu loh. Dan kalau bisa sih yang memang bisa kemudian mendukung strategi kita lah. Mana yang memang kemudian bagus gitu kan ya, yang bisa kita pilih. Pilihan banyak kok, cuman tadi memang kadang egonya aja di kitanya cenderung mau pengen menang sendiri lah, pengen kemudian tampil dan sebagainya. Cuman kalau bagi saya sendiri sih, mau terlalu sering tampil dan kemudian gimana, tetapi kemudian di rekeningnya juga bukan nambah tapi minus, ya ngapain juga gitu kan, gitu kan. Ibaratnya kalau bahasa saya ke teman-teman gitu kan, ratingnya bagus dari konsumen, tapi benar ada konsumen yang kemudian di refer oleh mereka karena mereka puas apa tidak. Tapi biasanya kalau di kantor
teman-teman keuangan cuma ngelihat, cuma lihatnya di rekeningnya aja ada transaksi masuk apa enggak. Lu mau ngomong apa kayak canggih dan sebagainya gitu kan, cuman ngasihnya tagihan apa namanya yang harus dibayar ke mitra, bukan kemudian tagihan yang bisa dikolek, nggak usah ngomong gitu kan. Tapi itu untuk balancing ya, ceritanya untuk balancing karena eh, kalau mundur ke belakang banget, beberapa kali saya pribadi itu gagal dalam bisnis. Akhirnya kemudian saya masih ingat di perusahaan terakhir saya ketemu satu orang senior gitu kan, saya anggap salah satu mentor saya lah. Dia bilang bisnis tuh bukan masalah cuman scale, masalah penetrasi gitu kan ya, tetapi juga operasional. Tapi yang nggak kalah penting adalah kontrol bisnisnya juga. Jadi ibaratnya kalau di manufacturing itu mau jualan banyak, produksi banyak, tapi reject dan waste-nya banyak, ya percuma juga gitu kan ya. Ya kan, kemudian kita dapat banyak konsumen baru, tetapi kemudian retention rate-nya jelek, ya boncos juga untuk kemudian acquisition cost-nya gitu kan ya. Sehingga kemudian di kantor saya sama teman-teman bikin analoginya ya kayak kita nyupir lah. Kalau misalnya bisnis mau scale ya harus jago ngegas lah. Tapi ya harus bisa dikendalikan gitu loh. Kalau enggak ya sudut sana sini gitu kan ya, nggak bisa nyetir ya repot juga. Tapi kalau cuma bisa nyetir sama ngegas, nggak bisa ngerem juga, nanti masa bilang, oh iya maaf salah, tapi udah boncos gitu kan repot juga gitu. Gitu sih Mas. Sampai kemudian di kantor ya maksudnya maaf bukan di kantor, tapi bahkan di perusahaan ya saya masukin sebagai logo gitu loh. Karena ya logo logo run system sebenarnya kan rumus Pitagoras Mas. Ya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Kontrol lu harus lebih kencang dibandingkan akselerasi sama bisnis prosesnya. Wes. Oke, ya, sip Mas. Ini tadi aku sebenarnya mau nanya ceritanya gimana, ternyata udah diceritain bahkan sampai ketemu rumusnya gitu kan. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Bukan saya yang nemuin rumusnya Mas. Bukan ya? Di Pitagorasnya itu yang nemuin rumusnya Mas. Oh iya. Saya cuma make aja. Oke deh. Nah, cuma ini karena sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang lebar ya. Panjang, lebar, tinggi, itu nanti apalagi itu ya, rumus yang lain bakal keluar gitu kan. Cuma karena memang secara waktu kayaknya kita sudah hampir di ujung acara nih. Mungkin monggo lah dari masing-masing pembicara, aku ingin minta closing statement dari teman-teman. Mungkin karena di sini pasti akan banyak yang belajar nih dari podcast ini gitu. Ke teman-teman founders yang saat ini sedang struggling untuk scale up, sedang struggling untuk mungkin funding, sedang struggling untuk bisa sampai di tahap yang selanjutnya, itu kira-kira pesan dari teman-teman apa? Mungkin bisa mulai dari Mas Farel. Thank you. Ini paling susah sih kasih closing statement ini paling susah sih. Tapi kan berhubungan dengan funding ya seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang akan mulai, apalagi di early 20s, itu jangan terlalu fokus tentang funding seperti itu. Fokus ke product market fit dulu teman-teman. Jangan mikirin how to get the VCs, tapi how to get your first customer, itu yang penting teman-teman. Itu yang harus mulai dipikirkan, karena ketika saya ngobrol dengan orang-orang seumuran tuh kayak pengen startup karena bebas, ngatur uang sendiri, dan itu sebenarnya 3 hal ini harus tanggung jawabkan ketika nanti saya butuh visi dan butuh orang lain. Karena jadi seorang pemimpin itu bukan berarti sebuah privilege untuk bisa memimpin banyak orang gitu. Dan ketika kita memimpin, kita punya tanggung jawab lebih besar lagi nih, karena ada banyak orang yang bergantung pada kita. Ada keluarganya, ada dia sendiri. Jadi fokuslah kepada yang lebih sustain. Dalam artian ketika kalian product market fit, itu akan lebih mudah untuk di eskalasi maupun direplikasi ke tempat yang lainnya. Yang penting baru funding. Funding itu sebenarnya cuma jadi katalisatornya teman-teman. Jadi Jadi katalisator tuh kayak how to get there-nya lah gitu. Itu paling penting. Tapi step-stepnya tuh harus mulai
dibuat juga untuk teman-teman mulai buat startup. Gitu sih Mas Indra. Oke, jadi dapetin mendingan fokus ngejar customer pertama ya daripada ngejar investor pertama ya Mas ya. Ada satu lagi yang diajarin sama Sony tentang iya. momentum. Kan aku Pak Sony pernah cerita tentang kenapa namanya run system ya, karena run system itu kan kalau pengen momentum yang tepat itu kan antara massa dan juga kecepatan velocity-nya ya. Walaupun Yes. ukurannya kecil tapi kecepatannya ini besar, itu momentumnya juga akan tinggi gitu. Jadi harus tahu nih antara kecepatan dan juga massa atau ukuran perusahaan sendiri. Nah, itu sih yang saya pelajari Mas Sony. Itu juga penting bagi teman-teman. Ini aku penasaran nih Mas Sony dulu sempat ngajar fisika les atau gimana ini Mas Sony? Enggak, karena kebetulan fisikanya dapat D, Indra. Jadi Oh, gitu dendam. ya? Jadi malah ini filosofinya fisikawan semua ini. Oke. Thank you Mas Farel. Jadi tadi ya, fokus on your first customer rather than your first investor, and then the second, mumpung masih kecil, nah ini kecilin ya emang ya. Make sure kecepatannya tinggi gitu ya Mas ya, supaya momentumnya kenceng gitu ya. Ya kayak peluru gitu ya, gitu kan. Oke. Thank you Mas Farel. Ya, Mas Delta, ya a couple of words buat mungkin teman-teman founders yang mungkin kalau di kita, kalau seumuran kita barangkali lagi struggling untuk bisa membesarkan nih, kira-kira apa nih? Ya. Oh ya, sebelumnya kayaknya Mas Sony perlu bikin buku rumus Mas Sony. Oh, iya. Jadi bisa buat nge-share rumus. Anyway, King, sukses jadi kayak, founder startup. Nah, ya, nanti masuknya ke bagian edukasi gitu sebenarnya. Ternyata startup. Anyway, saya sebenarnya pengen nge-quote ada orang namanya Destrainer. Destrainer itu co-foundernya sebenarnya kompetitor kita technically, namanya Intercom. Intercom itu juga customer service tools. Cuman dari dulu tuh lengket banget, dan itu sampai sekarang jadi mantranya juga yang tadi di-discuss untuk, especially untuk execution sebenarnya, bahwa gimana cara kita bisa mengeksekusi dari satu sisi buat teman-teman yang baru mulai gitu, untuk that product market fit. Tapi menurut saya kan even more important after gitu, setelah udah hit product market fit kayak apa gitu, karena sebenarnya juga susah gitu sebenarnya. Jadi kalau di bukunya Crossing the Chasm itu product market fit itu baru crossing the chasm, kita baru nge-hit sekitar 20-30% customer di situ. Yang perlu dipikirin to hit the another 70% kayak apa sebenarnya. That's the scale up process sebenarnya. Dan itu bukan berarti lebih mudah gitu. And it's totally different problem sebenarnya. Tapi satu mantra ini dari desainer ini yang dari dulu lengket dan somehow sering saya share gitu ya. Jadi as simple as you just do this right, you will do well in execution. Jadi katanya itu build what you sell and sell what you build. Jadi memang poin pentingnya adalah yang paling kritikal, at least dari yang saya alami sebagai CEO dan co-founder investasi itu adalah bagaimana memastikan kita sebagai company itu move as a one very strong, mungkin mirip kayak teori momentumnya Mas Sony dan Mas Farel tadi, bahwa jangan sampai, jadi ibaratnya kalau di videonya beliau menceritakan ibaratnya kalau misalnya market itu kalau misalnya pointingnya beda-beda, yang si A ke sana, bisnis ke situ, person di sini, tim finance ke belakang, gitu sebenarnya itu nggak kemana-mana. Tapi bayangkan kalau misalnya kita bisa ngarahin itu ke suatu arah yang sama, you become very strong arrow gitu sebenarnya. Jadi panahnya jadi luar biasa kuat, bahkan ketika pun kamu kecil gitu. Jadi build what you sell, set what you build, bisa buat alignment, pastikan apa yang kita bangun as a produknya sendiri dan bisnisnya itu sendiri align. Jangan sampai yang namanya produk nggak nyambung sama apa yang mau dijual sama tim bisnis. Gitu. Yang kita kerjain nggak relevan, yang kerjain bukan yang customer pengen, nggak pernah ngobrol sama customer sama sekali. Di sisi lain juga bisnis jangan, apalagi kalau B2B ya, biasanya ada kecenderungan kadang-kadang menjual sesuatu yang over promise misalnya, padahal tim produk nggak begitu gitu misalnya. Bikin fitur-fitur baru yang somehow kebetulan customer yang minta dijanjikan, padahal produk salah arahnya, dan overall itu pengen sih. Kalau saya lihat itu menurut saya buat kita itu mantra execution yang so far sering kita pakai internally di-discuss, dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita Mas. Oke, thank you. Jadi alignment ya malah ya, salah satu yang jangan sampai pada lupa gitu ya teman-teman ya, karena dengan align maka ini jadi movingnya emang forward gitu, bukan malah disperse gitu ya. Wow,
Thank you, Mas Delta. Nah, sekarang nih rumus king-nya apa nih, Mas Sony nih? Rumus yang mana nih kemarin? Iya, apa masih sama atau mungkin ada rumus lain yang belum di ini? But anyway, everyone di sini one thing for sure, Mas Sony bentar lagi IPO, so ya again congratulations. But apa nih yang mungkin bisa di-share ke kita lah semua di sini sehingga next pas kita mau IPO kita bisa cerita, oh saya bisa IPO gara-gara dengar ceritanya Mas Sony nih. Iya. Dulu nih pas di podcastnya Aditif sama Ting. Silakan Mas. Ya, jadi mungkin kalau misalnya untuk audiensnya yang lain ya, Mas Indra ya, saya selalu ngomong bahwa startup, ya kita jadi startup atau kemudian jadi co-founder startup, pastikan bahwa itu adalah memang bisnis, bukan kegiatan mahasiswa atau tugas kuliah gitu loh, yang bisa remedi, bisa ngulang gitu loh. Itu paling gatal lah saya kalau kemudian ketemu yang kayak gitu, karena ada impact terhadap stakeholder, tim, tadi Mas Farel bilang gitu kan ya, Mas Delta juga mention terkait dengan ada konsumennya, jangan sampai over promises dan sebagai mitra sebagainya, apalagi kalau sudah dapat fundraising gitu loh. Kemudian nanti takutnya setelah dapat fundraising, terus dapat fundraising lagi, akhirnya kemudian mohon izin sering pakainya alasannya pivot, walaupun pivot itu tipis dengan nyerah gitu kan sebenarnya. Ya kan, tetapi pada saat itu kemudian sebuah entitas bisnis, karena kalau misalnya kita berpikir entitas bisnis, spiritnya udah pengennya gede, bukan nyoba-nyoba. Ya kan, tapi gedenya gimana ya belum tahu juga gitu kan ya, kita nggak tahu lah ya. Dan peluang tuh pasti ada. Jadi saya masih ingat tahun 2013 akhir bulan November, saya pada saat ngobrol sama Kiangi, mau bikin apa? Dia bilang, hasil riset dia bilang mau bikin ERP gitu kan. Gimana cara yang buat? Kompetitornya siapa? SAP, Oracle, dan yang lain. Gimana? Berdua doang nih, belum nggak coding juga dan sebagainya belum. Gimana caranya? Ya udah, tapi tahu dulu tujuannya lah ya. Tahu tujuannya. Kenapa saya bilang? Karena peluangnya tetap ada. Bukan berarti kemudian karena sudah ada global player dan sebenarnya jadi minder. Karena saya nggak tahu ini rumus juga atau bukan. Cuman waktu itu saya bilang, problem tuh nggak bakal hilang, Indra. Opportunity juga nggak bakal hilang. Itu cuma berubah bentuk gitu. Ya kayak hukum kekekalan energi aja, emang bisa kok buat. Bener nggak? Ya, betul. Dulu kita ngomong soal kemudian jualan via e-commerce gitu kan. Wah, ini menyelesaikan masalah gitu kan dengan solusi ini. Kemudian pindah, geser. Jadi masalah logistiknya gitu. Pindah, geser lagi masalah payment-nya dan sebagainya. Cuman pindah doang gitu. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan tanpa masalah hanya Pegadaian memang kayaknya. Jadi itu yang kemudian saya percaya gitu loh, rezeki dan sebagainya itu nggak berubah gitu, nggak nambah, cuman geser-geser doang gitu loh, geser-geser doang. Itu yang kemudian saya juga sampaikan, jangan takut lah, jangan merasa inferior, apalagi kemudian mau kolaborasi, tadi Mas Farel juga bilang kolaborasi dengan tech giant gitu loh. Ya kita kan cuma ngelihat bahwa di sana udah gede dan sebagainya, jangan inferior aja gitu loh. Karena kalau kemudian kita inferior atau merasa minder, ya equal relationnya itu susah dapatnya. Jadi karena itu terjadi di kami waktu di awal-awal, Mas Indra. Ya. Jadi jangan sampai kemudian minder, ya kan? Peluang itu pasti ada aja. Kolaborasi aja sama yang lain. Gimana caranya? Nggak usah mikir dulu. Itu yang menyebabkan pada saat itu kami putuskan untuk coba deh IPO gitu. Gimana caranya? Nggak ngerti, Indra. Walaupun akhirnya ada yang sampai sakit tipes gara-gara ngurusin audit gitu kan. Oh gitu kan. Susah ya gitu. Susah ya gitu kan, compliance dan sebagainya. Startup kok ngurusin PSAK gitu kan. Dan GCG-nya gitu kan. Ya kayak gitulah ya. Jangan takut aja gitu kan. Peluang pasti ada karena tadi prinsip saya sih peluang cuma geser doang kok. Sehingga pasti akan gede gitu loh.
akan ada di sana. Tinggal gimana kemudian setelah itu, setelah jalan ya jangan puas diri, apalagi di masa pandemi. Karena pasti kemudian yang dulu sudah produk market fit dengan approach yang dulu gitu kan ya nggak mungkin kemudian sama kondisinya. Jadi sense of crisis kita juga ya kalau misalnya udah jalan ya, tapi ya kalau misalnya belum jalan ya pasti itu wajib lah punya sense of crisis gitu. Belum product market fit nggak punya sense of crisis, tidur aja lah di rumah maksud saya. Nah, tapi kalau udah jalan itu tetap harus dipupuk lah. Karena kita juga nggak tahu pandemi besok kemudian climate change seperti apa juga. Karena itu kemudian jadi challenge gitu kan ya. Approach-nya juga pasti akan berbeda lah. Jadi ya itu sih Indra, karena udah juga diomongin Mas Farel sama Mas Delta, udah komplit lah. Udah jauh lebih komplit. Oke, tapi aku nangkep satu tuh. Ini ini hukum ketiga Masoni nih, agak-agak fisika juga ya. Jadi hukum kekekalan masalah nih kayaknya. Aku kasih nama deh gitu kan. Jadi masalah itu tidak bisa dihilangkan, hanya berubah bentuk saja dan berubah konteks. Bener gitu ya, Masoni ya? Iya, kurang lebih gitu loh, kurang lebih. Iya. Itu boleh dipakai. Nah, dan implikasinya peluangnya juga kekal katanya tadi ya. Nah, jadi masalah dan peluangnya juga kekal. Jadi kalau dibilang opportunity-nya ya cuman geser juga gitu loh. Betul. Ya kan, yang sini udah selesai pindah ke yang lain. Semua sudah terintegrasi dalam platform, isunya apa? Security. Iya kan? Betul. Itu aja. Ya. Jadi hukum kekekalan masalah dan peluang. Yes. Jadi that being said, kita udah di penghujung acara. Jadi seperti biasa, saya akan menyimpulkan acara pada hari ini dan kesimpulannya adalah tidak ada. Jadi silakan didengerin semua karena enak banget ya langsung dengerin kesimpulan gitu. Nggak ada effort gitu. Nah, orang Indonesia nggak boleh tuh, nggak ada effort. Dengerin karena apa yang diomongin semua pembicara ini itu 3 perspektif yang luar biasa banget. Ada perspektif yang sudah baru memulai dari teman-teman dikecilin, ada perspektif yang sudah melewati perjalanan luar biasa yang disampaikan oleh Mas Delta, bahkan ada perspektif yang bentar lagi IPO yang sudah disampaikan oleh Mas Sony. Tadi ada 3 hukum luar biasa yang sudah kita bahas, cari sendiri, saya nggak tahu di menit keberapa, tapi itu penting, teman-teman cari deh. Saya nggak akan mention lagi, tapi bagi saya itu sudah memberikan insight yang luar biasa. So, dari aku makasih ya Mas Farel, Mas Delta, Mas Sony sudah bersedia meluangkan waktu, bersedia ngobrol di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Bagi teman-teman di sini yang mendengarkan podcast kami, acara ini terselenggara atas kerjasama dari Aditif, yaitu Asosiasi Digital Kreatif, sebuah asosiasi yang didirikan untuk mengembangkan startup digital di Indonesia, dan juga dengan Ting dari Telkomsel. Nah, masing-masing bisa dicek di aditif.id dan juga ting.id. Ya. Dari saya tadi belum perkenalan, jadi saya kenalkan, saya Indra Haryadi, CEO dari Hacklab. Rox, yang di sini mewakili Aditif, mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah menonton ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung acara ini. Sampai jumpa di podcast Founder Series selanjutnya. Terima kasih semua. Bye-bye. Thank you.